Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, selamat pagi yang ada di sini dan selamat malam untuk yang ada di sana. Malam hari ini bagi yang di sana, yang pagi di sini, ya, kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa menggunakan sebagian dari waktu kita untuk belajar dhamma. Tentu kita sudah tahu bahwasanya tema kita hari ini adalah pelimpahan jasa. Jadi seputar tentang pelimpahan jasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam satu uraian di dalam Sigala Sutta, di sana ada sebuah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Pemuda Sigalaka. Jadi pemuda Sigala ini punya kebiasaan di pagi hari memberikan penghormatan ke 6 arah. Dan salah satunya penghormatan itu adalah arah timur. Arah timur adalah penghormatan kepada orang tua. Mengingat arah timur adalah awal dari sebuah hari. Karena hari itu dimulai dari timur, yang ditandai dengan munculnya matahari. Maka dengan munculnya matahari, maka hari itu disebut hari yang baru. Seperti hari ini kalau di Jakarta, ini hari Minggu. Hari Minggu tadi bisa kita sebut sebagai hari Minggu setelah matahari muncul dari arah timur. Makanya di dalam Sigala Sutta, orang tua juga diberikan yaitu simbol, yaitu arah timur. Kalau hari dimulai dari munculnya matahari dari timur, seorang anak juga ditandai dari adanya orang tua. Jadi orang tua kita ini ya laksana seperti halnya matahari yang menjadi pertanda suatu hari. Tapi kalau orang tua menjadi awal kelahiran dari anak-anak, maka sebagai anak kita punya satu, ya bisa dibilang utang jasa kepada orang tua. Karena dengan adanya orang tua, maka kita ada. Karena kalau tidak ada orang tua ya tidak mungkin kita bisa ada. Orang tua kita juga bisa ada ya karena ada orang tuanya. Demikian pula kakek nenek kita ada juga karena ada orang tuanya. Makanya di sini ada cara memperlakukan arah timur ini dengan 2 cara. 2 cara artinya apa? Sewaktu masih hidup dan setelah kematian. Jadi sebagai bentuk terima kasih, bentuk rasa hormat, kita bisa melakukan dengan 2 cara. Ketika orang tua itu masih hidup, atau juga ketika orang tua itu telah tiada. Ini menjadi satu rujukan sehubungan dengan pelimpahan jasa. Karena di sutta inilah ada sutta yang menjelaskan tentang kewajiban. Apa kewajiban anak kepada orang tua ketika orang tua ini masih hidup? Yang pertama adalah membantu. Membantu ketika orang tua membutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan ya kita berusaha untuk membantu. Baik secara materi maupun non-materi. Kemudian merawat. Merawat itu ketika orang tua sakit, disitulah kita juga punya kewajiban untuk merawat. Jadi kalau seorang anak bisa merawat orang tuanya, berarti anak ini disebut sebagai anak yang berbakti. Jadi kalau di masyarakat itu seringkali karena pemahaman sempit, ya seringkali terbalik. Ketika orang tua punya anak sakit, orang tuanya berpikir, bagaimana supaya anak saya segera sembuh. Bahkan kalau sakitnya makin parah, orang tua yang sering kali saya temui, sering kali mengatakan,
andai saja sakitnya ini bisa saya gantikan, biarlah saya yang sakit. Ini kalau orang tua. Beberapa anak itu punya pandangan yang keliru. Ketika orang tua sakit, anaknya bukan berpikir bagaimana merawat orang tua, bagaimana supaya orang tua jadi sehat, tapi ada beberapa anak yang mungkin dalam tanda kutip ini kurang ajar. Ketika orang tuanya sakit, yang diomongkan, kapan dia meninggal ini? Kok tidak meninggal-meninggal ya? Jadi kesempatan baik untuk merawat malah tidak digunakan. Malah berpikir yang malah buruk, mengharapkan orang tuanya malah cepat berlalu. Ini tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Makanya ya amat tidak sopan jika umat itu menacakan ke Bante dengan mengatakan begini, Bante, kira-kira orang tua saya ini masih lama atau sebentar lagi ya? Ini adalah hal yang tidak patut semestinya. Seorang anak ngomong begini, apalagi kepada biku. Saya pun juga mengatakan, kalau ada anak yang bertanya begini, ya saya tidak tahu. Karena kapan hari yang saya temukan itu udah sakit parah, sehat lagi. Jadi jangan memberikan pemikiran yang negatif. Kenapa? Ya seringkali orang anak ini seringkali ya bosan untuk merawat orang tua. Tapi sebisa mungkin dengan keyakinan yang kita miliki, ya sebisa mungkin untuk merawat. Nah ini yang kedua. Kewajiban yang kedua yaitu merawat. Nah ketiga, seorang anak ini juga punya kewajiban untuk menjaga nama baik orang tua. Ini yang ketiga, kita udah paham lah apa itu menjaga nama baik. Dan yang keempat adalah menjaga harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kalau orang tuanya punya sesuatu ya jadilah anak yang dianggap sebagai menerima warisan. Apa itu? Apa yang diberikan bisa dijaga, syukur-syukur bisa dikembangkan. Nah, itu sehubungan kalau orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua telah tiada, kewajiban seorang anak di sini adalah membuat yang namanya kebajikan yang diniatkan atas nama mendiang, yang kita kenal sebagai pelimpahan jasa. Inilah dasar salah satunya mengapa kita melakukan pelimpahan jasa. Ini salah satunya. Jadi ada khotbah yang merujuk kewajiban seorang anak kepada orang tua untuk melakukan kebajikan yang nanti diniatkan dengan harapan semoga dengan kebajikan ini orang tua atau orang yang berjasa semoga berbahagia. Ini rujukannya. Nah, di dalam 10 macam kebajikan, ya jadi ada namanya 10 macam cara untuk membuat kebajikan, ya yang disebut sebagai dasak punya kiryawatu. Di sana juga ada. Jadi dari 10 itu kan ada dana, sila, bawana, apacayana, weawaca, patidana, patomodana, dhamma sawana, dhamma sawana, kemudian dhamma sakaca, kemudian di 7 kama. Dari 10 macam kebajikan yang disebut sebagai dasa punya kiryawatu, di sana juga ada jenis kebajikan yang disebut dengan patidana. Nah, ini salah satu rujukan. Jadi nanti kalau mau tahu kenapa kita melakukan kebajikan, yang pertama adalah sebuah kewajiban, yang kedua adalah kebajikan. Jadi yang pertama di dalam Sigalawadah Sutta tadi sehubungan dengan kewajiban, kalau di dalam Dasak Punya Kiryawatu adalah salah satu dari 10 jenis macam kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, selain ada rujukan demikian, kita juga mengenal bahwasannya di dalam 31 alam kehidupan ini, ya, jadi terbagi menjadi ada 3 sebetulnya. Jadi ada alam bahagia, alam menderita, dan alam ya alam bahagia, alam menderita ini dimaksudkan di sini masih alam yang namanya kama bumi. Kama bumi ini alam nafsu.
Alam nafsu ini ada dua isinya. Jadi kama bumi itu ada dua, jadi ada sugati dan dugati. Jadi ini kama bumi. Kama bumi ini alam nafsu. Kita termasuk sebagai bagian dari alam nafsu. Jadi kelompok satu ini namanya kama bumi. Kama bumi ini terbagi menjadi dua. Ada sugati dan dugati. Sugati ya alam manusia. Ini alam manusia, alam surga, sugati. Alam dugati ya 4 alam menyedihkan. Alam peta, alam neraka, alam tiracana, termasuk juga alam asura. Jadi ada, kalau diurut-urutkan, ada neraka, kemudian ada peta atau alam setan, kemudian alam binatang, dan juga alam asura. Alam bahagia ya di sini ya diliputi nafsu. Ya, alam bahagia ini ya alam manusia dan alam dewa. Dewa ada 6. Jadi alam 6 dewa. Jadi kama bumi isinya ada 11. 11. Jadi 4. Jadi 4, 1 manusia tambah 6 alam dewa. Jadi semua ada 11. Jadi 4 alam susah, 1 alam manusia, kemudian 6 alam dewa. Jadi mulai Catu Maharajika ya, sampai ke atas. Tawating Satu Sita, Yama, Nimarawati, Paranimita Wasawati. Nah, ini disebut sebagai alam kama bumi, ada 11. Nah, selain ada kama bumi, juga ada namanya alam rupa bumi. Ini adalah alam yang ditempati oleh orang-orang yang berhasil dalam praktek rupa jana. Rupa jana, dia meninggal dalam jana, maka dia terlahir di alam namanya rupa bumi. Jadi alam rupa bumi. Seperti Brahma, itu alam Brahma, itu ada Brahma yang namanya rupa bumi. Ini diperoleh dari pengembangan samadhi, jana, masuk di dalam rupa jana, kemudian dia meninggal dalam jana, maka dia terlahir di alam rupa bumi. Termasuk juga yang ketiga ini namanya alam arupa bumi. Jadi alam kehidupan ini, 31 alam kehidupan ini dibagi 3. Ada kama bumi, ada rupa bumi, dan arupa bumi. Arupa bumi ini adalah alam kehidupan yang ditempati oleh seseorang yang sewaktu hidup dia menguasai yang namanya arupa jana. Ketika dia meninggal dalam arupa jana, maka dia lahir di alam namanya arupa bumi. Dari 31 alam kehidupan atau dari 3 alam penggolongan ini, di sana ada namanya alam peta. Alam peta artinya alam yang kelaparan, alam yang ya alam setan yang selalu kelaparan. Disitulah sebetulnya sebagai tempat yang bisa menerima, yaitu pelimpahan jasa. Karena di dalam komentar dikatakan ada alam namanya peta, petanya jenis yang namanya Paradatu Pajiwika peta. Alam peta Paradatu Pajiwika peta, Paradatu Pajiwika peta ini adalah makhluk-makhluk yang lahir di alam setan yang bisa menerima jasa kebajikan dari pelimpahan jasa. Nah, di situ ada yang namanya alam peta. Jadi ada rujukannya. Jadi ada kisah seperti yang kita sudah ketahui ketika kita melakukan upacara patidana beberapa wihara di Indonesia. Ini ada salah satu khotbah yang diberi judul Tiro Kuda Sutta. Nah, jadi khotbah Tiro Kuda Sutta ini ada di dalam Kudakapata. Kudakapata ini adalah bagian dari Kudaka Nikaya. Kudaka Nikaya kelompok dari Sutta Pitaka. Jadi Sutta Pitaka, Kudaka Nikaya, Kudakapata, di sana ada judul khotbah yang berjudul Tiro Kuda Sutta. Khotbah di luar dinding. Nah, di situ sebagai rujukan yang dikisahkan tentang hubungan antara Raja Bimbisara dengan leluhur-leluhurnya di masa lalu. Ya, jadi itu ada kisah leluhur-leluhurnya di masa lalu yang menunggu, yang menanti akan bantuan dari Raja Bimbisara. Karena di dalam kehidupan masa lalunya, makhluk-makhluk peta ini adalah sanak keluarganya. Karena di dalam kisah yang menjadi histori dari
Tiro Kuda Sutta, di sana ada kisah di zaman Buddha Pusa itu ya Buddha Pusa ini punya saudara. Saudaranya ingin melayani, tapi sebagian punya keyakinan, sebagian tidak punya keyakinan. Yang punya keyakinan dia ketika berdana, berbuat baik, nah dia dengan senang, dengan ikhlas, lahir ke surga. Sebagian tidak punya keyakinan, ketika makanan hidangan diberikan, mereka bukan membantu, malah mencuri makanan-makanan itu. Sebagai akibatnya, ya sebagian leluhur di masa lalu itu, ya dia lahir di alam peta. Mereka menunggu supaya bisa mendapatkan bantuan. Kemudian dia bertanya kepada Buddha sebelum Buddha Gotama, Buddha Kasapa. Ya, jadi dia menunggu, dia bertanya, kapan saya bisa menikmati jasa kebajikan dari sanak saudara saya? Tunggu nanti masanya di zaman Buddha Gotama. Nanti ada sanak keluarga kamu yang bernama Raja Bimbisara, dia akan melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Disitulah engkau akan menerima jasa. Tapi karena sibuk berpikir, Raja Bimbisara sibuk berpikir untuk, nah, saya sudah mengundang Sang Buddha, memberikan makanan, minuman, tapi Sang Buddha nanti tinggal di mana ya? Nah, karena pikirannya tidak tertuju kepada leluhurnya, di malam hari leluhurnya ini pada berteriak, pada bersedih. Raja Bimbisara menjadi takut. Kemudian bertanya kepada Sang Buddha, kenapa semalam ada suara-suara yang tidak menyenangkan? Kemudian, ya cerita singkatnya, kemudian Sang Buddha menyampaikan, itu tidak usah takut, karena itu adalah sanak keluargamu di masa lalu. Mereka ini sebetulnya menunggu, meminta, yaitu pelimpahan jasa. Raja Bimbisara bertanya, bagaimana caranya? Ya, Sang Buddha menunjukkan, ya kamu melakukan kebajikan. Nah, seperti apa yang di dalam komentar telah sampaikan, ketika kebajikan itu dilakukan, ketika dana dipersembahkan, kemudian ya Raja Bimbisara menyampaikan dalam bahasa batinnya disebut idang wo nyati nanghotu sukita hontu nyatayu. Semoga dengan kebajikan ini, para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Nah, syarat untuk melakukan pelimpahan jasa, yang pertama, kalau kita mau melakukan pelimpahan jasa, yang pertama kita harus membuat yang namanya jasa kebajikan. Jadi, jasa kebajikan. Jadi syaratnya kita harus membuat jasa kebajikan. Jadi kalau kita tidak punya jasa kebajikan, ya tidak bisa melakukan pelimpahan jasa. Bagaimana kita membuat jasa kebajikan? Ya banyak cara. Banyak cara. Jadi kebajikan ini banyak cara. Bisa dengan dana, bisa dengan sila, juga bisa dengan bawana. Jadi bisa dengan dana, sila, dan bawana. Ini adalah kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbagi jasa kebajikan kepada leluhurnya, mungkin sanak keluarganya, ya syarat yang pertama ya harus membuat yang namanya jasa kebajikan. Jadi harus membuat jasa kebajikan. Nah, jadi tidak bisa kemudian ya hanya baca parita saja, tapi tidak punya jasa kebajikan. Karena yang dibutuhkan adalah jasa kebajikan. Di sini patik dana itu bukan kita melimpahkan, artinya kita memberikan, enggak. Sebetulnya kita mengajak supaya dia juga ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Jadi memang bahasa terjemahannya adalah melimpahkan. Tetapi yang dimaksud di sini yang sesungguhnya adalah kita mengajak ketika kita berbuat baik, kita mengajak supaya mereka ikut berbahagia. Jadi syarat yang pertama adalah kita membuat kebajikan. Syarat kedua, kita harus mengajak. Ini syarat yang kedua. Jadi setelah membuat kebajikan, syarat kedua yaitu kitalah yang mesti mengajak. Mengajak. Jadi bukan tanpa ajakan. Jadi kebajikan itu bisa kita bagi dengan cara mengajak. Mengajak. Jadi ya makanya ada aspirasi yang kita sampaikan. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga dengan kebajikan ini sanak keluarga saya yang telah meninggal semoga ikut berbahagia.
Jadi sebetulnya kita membuat patik dana, ya, ini supaya mereka ikut berbahagia. Jadi ikut berbahagia. Jadi ikut berbahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka mengetahui. Nah, jadi mereka mengetahui. Jadi kalau kita ajak tapi dia tidak mengetahui, ya dia tidak memperoleh manfaat. Jadi yang ketiga, mereka mesti mengetahui. Mengetahui. Jadi mesti mengetahui. Tidak boleh kemudian tidak tahu, tiba-tiba dapat. Tidak, mesti mengetahui. Jadi syaratnya punya kebajikan, kedua itu mengajak, ketiga adalah mereka harus mengetahui. Maka kalau di dalam patita patik dana yang biru yang kita baca itu ada kata-kata begini. Kalau seandainya tidak tahu, semoga para dewa ikut memberitahukannya. Di sini juga sebagai rujukan dalam suta itu, ya sebagai rujukan yang bisa dijadikan pegangan keyakinan umat Buddha, ya kita mesti mengajak. Dan dia ikut mengetahui. Itu sudah melakukan pelimpahan jasa. Dan yang keempat, setelah mengetahui, yang keempat, mereka ikut berbahagia. Jadi ikut berbahagia. Jadi syaratnya kalau kita membuat pelimpahan jasa ini ada 4. Yang pertama adalah membuat kebajikan, yang kedua adalah mengajak, yang ketiga adalah mengetahui, jadi sanak leluhur kita mengetahui, dan yang keempat, mereka ikut berbahagia. Ini syarat patik dana. Nah, terus ketika di masyarakat, bentuk patik dana ini macam-macam. Jadi ada dengan, ya tidak hanya dengan kebajikan saja, mereka juga bikin altar. Ya, bikin altar. Ya, seringkali jadi umat Buddha, seringkali ya tidak mau ribet. Tidak mau ribet. Tapi sebetulnya, jadi sebetulnya ketika melakukan patik dana atau pelimpahan jasa atau doa kepada leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal, altar itu adalah sebagai sarana media. Karena memang Bapak Ibu ada jenis-jenis makhluk. Ada makhluk yang tadi seperti saya sebutkan, para datu pajiwika peta. Makhluk yang senang dengan persembahan yang kita haturkan. Karena makanan, karena semua makhluk itu hidup dari makanan. Jadi dari makanan. Makanya makhluk-makhluk itu, jadi kalau nanti, ini apakah di Tangerang atau di Jakarta, ya seringkali ada kebiasaan membuat yang namanya semacam altar. Tentu ini tidak masalah. Ya, jadi kalau kita membuat altar leluhur, dikasih puja, tidak masalah. Karena bukan hanya leluhur kita, tapi juga ada jenis-jenis makhluk yang bisa ikut bergembira atas persembahan yang kita lakukan. Karena mereka juga makan sesungguhnya. Kalau kita ini kan makannya berupa kabalika ahara, makan berupa materi. Jadi materi kita makan, kita mengatakan kenyang. Tapi makhluk-makhluk jenis tertentu, khususnya makhluk halus, ini sebetulnya dia juga makan. Namanya pasa ahara. Pasa ahara ini makan dari kontak. Jadi ya kontaknya dari mana? Dari aroma wangi. Karena semua makhluk itu sebetulnya ya makan. Kita juga aslinya makan tumbuhan. Seperti yang kita makan kan makan makanan tumbuhan. Padi, kemudian sayur, ini kan tumbuh-tumbuhan. Hanya belakangan kemudian makan daging. Kan asal-usulnya kan sebetulnya kan makan dari tumbuh-tumbuhan. Hanya belakangan jadi makan daging. Awalnya kan memang manusia ini ya makan dari tumbuh-tumbuhan seperti padi, jamur, sayur. Nah, kemudian baru belakangan ada namanya makan daging. Makan daging. Jadi semua makhluk ini juga makan dari tumbuh-tumbuhan. Termasuk ya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini juga makan dari tumbuhan. Berupa apa? Berupa sarinya. Makanya kalau mau ngundang jin, kalau di Jakarta ngundang jin atau ngundang setan, ya bakar dupa, datang dia. Itu karena makanan. Jadi harus ada makanannya. Mereka akan datang. Jadi kalau ngundang makhluk, ya kasih media, makanan.
Kayak kita lah, ngundang orang itu paling gampang tuh kalau dikasih makanan. Ayo ke rumah, banyak makan, datang dia. Ayo kumpul-kumpul, kita makan, datang dia. Nah, demikian pula makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, dia juga senang dengan makanan. Makanya orang-orang tertentu di dunia spiritual yang terlibat di dunia ya alam-alam jenis yang halus gitu ya, ya mereka pakai makanan berupa wewangian atau bebungaan. Ini kan wewangian itu juga dari tumbuhan. Jadi ada aroma tertentu. Nah, itu kan seperti minyak-minyak itu kan sebetulnya dari tanaman, Nah, mereka senang. Jadi mereka senang dengan ya persembahan-persembahan yang diaturkan itu. Jadi kalau seandainya kita melakukan patik dana kemudian buat altar, ya enggak apa-apa. Jadi enggak masalah. Jadi seringkali ya ada orang berpandangan ya ngapain kita bikin altar? Sebetulnya ya enggak apa-apa. Jadi ketika nanti di masyarakat kalau ada orang sembahyang pakai altar, leluhurnya dikasih makanan, minuman ya, jangan sampai kita dengan pandangan sempit mengatakan, nah ini silabata paramasa nih. Nah, ini juga tidak tepat. Yang dimaksud silabata paramasa itu adalah jadi yang dimaksud dengan silabata paramasa adalah melakukan ritual atau upacara dengan pengharapan tentang kesucian. Jadi seperti ada tradisi mandi di Sungai Gangga, dengan mandi di sungai tersebut ya, dalam keyakinan Buddhis yang kita ketahui, ya bukan begitu cara mensucikannya. Mensucikannya ya dengan praktek ya dari sila sama dipanya itu. Bukan dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita umat perumah tangga bikin altar, ya itu bukan bagian dari silabata paramasa. Jadi jangan sampai salah karena saya pernah mendengar, ya ini adalah silabata paramasa. Kecuali kita mengatakan dengan upacara ini semoga saya mencapai kesucian. Nah itu silabata paramasa. Kesucian itu ya bersih batinnya. Tapi di situ tidak seperti itu. Niat dari upacara patidana ini adalah ya supaya kita ini mengajak mereka. Jadi supaya satu penghormatan ya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita melakukan patidana ada sebetulnya manfaat yang kita dapat. Jadi ada manfaat yang kita dapat. Apa manfaatnya? Yang pertama, yang jelas kita membuat kebajikan. Karena ketika kita melakukan pelimpahan jasa, sesungguhnya kita membuat kebajikan. Jadi yang pertama, jadi kalau Bapak Ibu ada umat begitu ya, wah Bante, leluhur saya ya masih ada semua. Saya juga tidak ingat, saya tidak ikut patidana dulu dah. Ingat loh, patidana ini adalah salah satu dari kebajikan. Jadi ketika kita melakukan patidana atau pelimpahan jasa, di situ kita membuat kebajikan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita menghadiri upacara patidana, sebetulnya kita membuat kebajikan untuk diri kita sendiri. Ini yang pertama, manfaat yang kita peroleh. Jadi kita memperoleh yang namanya kebajikan. Yang kedua, kita diingatkan bahwasanya kita ini juga akan mati juga. Jadi kita juga akan meninggal. Jadi kita ini akan meninggal gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu congkak, terlalu sombong, dan terlalu takut. Jadi tidak usah terlalu bersedih berkepanjangan. Limpahan jasa kita diingatkan bahwasanya ya kita akan mengalami kematian. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tapi kematian ini menjadi satu semangat bagi kita untuk kita mengembangkan yang namanya kebajikan. Sekaligus meninggalkan keburukan. Jadi orang yang lupa melakukan kebajikan, lupa meninggalkan keburukan, ini karena mereka tidak ingat kalau mereka juga akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ini makanya renungan kalau di dalam meditasi ya disebut sebagai marananusati. Jadi kalau ada berita kedukaan bukanlah hal yang menakutkan, tapi menjadi pemicu semangat supaya kita mau mengembangkan ya kebajikan dan sekaligus meninggalkan keburukan. Ini manfaat. Jadi manfaat yang pertama kita melakukan kebajikan,
Yang kedua, kita punya renungan tentang kematian. Yang ketiga, ini untuk leluhur. Nah, leluhur kita bahagia. Jadi kalaupun mereka bisa mengetahui, mereka bisa berbahagia. Apalagi kalau kita pakai altar, karena jenis-jenis makhluk di sekitar kita ini juga banyak. Banyak yang dia memang ya kita bisa menggunakan media berupa altar. Jadi tidak ada orang, wah ini pemborosan Bante. Ini bakti ya. Bakti itu jangan diukur dengan materi. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, ya tidak apa-apa, itu urusan keluarga kok. Urusan keluarga. Karena ada beberapa keluarga, dia mengatakan, ya karena waktu hidup dia memberikan segala-galanya kok Bante. Tidak salah dong kalau saya berikan ini. Orang mengatakan, saya dibilang katanya pemborosan Bante, kasih ini, kasih itu. Ya ini kembali kepada Anda. Yang penting namanya kebajikan itu kan kita ikhlas dan senang. Karena disebut kebajikan bernilai besar, ya kalau kita bisa senang. Makanya kalau melakukan acara patik dana itu senang. Jadi beberapa di ini yang dari Jakarta ini kan ada nih. Kadang-kadang orang di Jakarta ini ya ada beberapa ngomong begini, ngomong masuk mau patik dana mesti bayar sekian ke wihara kok pakai paket-paket. Nah, ini seringkali begitu tuh. Itu adalah sarana loh ya. Jadi sarana, Anda dana misalnya seperti ya ada nih, misalnya 300.000 atau 1 juta atau 2 juta, kemudian Anda ikut, terus kemudian Anda nyeletuk, masa berdana aja ada kategorisasinya begini. Ini sebetulnya adalah memberi kesempatan. Karena dana yang Anda berikan kepada wihara, satu itu untuk maintenance. Karena wihara ini bisa berlangsung ya dari dana-dana begitu. Jadi jangan terlalu sempit dengan mengatakan, patik dana kok pakai bayar ada begini-begini. Ya, ini adalah sebagai sarana. Kalau Anda memang tidak suka yang pakai paket 1, paket 2, kan ada paket yang namanya paket sukarela. Paket sukarela. Nah, seringkali umat Buddha juga lucu juga nih. Nggak tahu kalau di Amerika ada nggak begitu. Kadang-kadang lucu. Mereka datang nih, kalau misalnya bayar 500.000. Kemudian mereka absen nih. Di altar buahnya ada apa nih? Wah, apelnya cuma 3. Pirnya cuma 3. Padahal 500.000. Pirnya kok 3. Wah, ini wihara ini ngambil untung kebesaran ini. Ini Anda bukan beli buah loh ya. Anda adalah melakukan kebajikan, wihara membuat sarana supaya Anda bisa membuat kebajikan. Karena dana yang Anda haturkan ini untuk keberlangsungan dhamma. Dikatakan sabda damang dhamma jinati. Dhamma ini akan lestari ya kalau didukung. Ya, sabda damang dhamma jinati. Artinya apa? Dana yang terbesar adalah dana yang digunakan berupa jadi dana yang terbesar adalah dana yang diberikan untuk dhamma. Artinya apa? Ketika Anda melakukan patik dana, wihara lampunya bisa nyala, karyawannya terbayar, bantenya pun juga tidak ikut pusing. Ya, jadi tidak ikut pusing. Dari mana? Dari umat-umat. Jadi nanti di luaran, ya jangan sampai ada ngomong-ngomong begitu. Wah, wiharanya dagang. Nah, ini perlu saya sampaikan nih. Supaya Anda tidak kehilangan yang namanya keyakinan. Ya, timbul kekecewaan. Karena kebajikan itu akan ternodai ketika Anda timbul kekecewaan. Makanya sebisa mungkin ketika Anda bisa dana, ya Anda harus bergembira. Bergembira. Jadi dari dana yang dikumpulkan di wihara, ini adalah untuk keberlangsungan wihara. Nah, kalau tidak punya dana, kemudian ada musim corona begini, mati. Nggak ada dana paramita, tahu-tahu pengeluaran setiap bulan jalan terus, gimana coba? Nah, ini ya perlu saya sampaikan ya, khususnya umat Buddha, karena ada beberapa yang ngomong, ya meskipun tidak ngomong, tapi angin kan berembus lewat jendela. Nah, ini kan kedengaran juga kan, wah ini umat kok pada ngomong begini ya. Ya, jadi ya ini tujuannya adalah untuk keberlangsungan. Ya, jadi ini yang sekiranya saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu bisa bertanya. Apa yang saya sampaikan adalah penghantar. Jika ada hal-hal yang masih menimbulkan keraguan, Bapak Ibu boleh
ya, bertanya. Ya begitu ya. Ya terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya ya Bapak Ibu bisa berdiskusi, tanya jawab. Silakan. Bersinar wajah